Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waska Wiguna dari program studi pendidikan biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai mineral makro dan mikro pada manusia. Mineral merupakan unsur kimia yang dibutuhkan sebagai nutrisi esensial untuk menunjang kehidupan suatu makhluk hidup. Jadi, untuk menunjang kelangsungan hidup suatu makhluk hidup itu dia membutuhkan mineral, dan mineral itu didapat dari dalam tanah. Misalnya tumbuhan gitu, dia tidak bisa menghasilkan mineral sendiri, melainkan dia harus menyerap dari dalam tanah, lalu baru dia memiliki mineral. Nah, kalau manusia bagaimana untuk mendapatkan sumber mineral tersebut? Itu bisa didapatkan dari hewan dan tumbuhan yang dimakan gitu. Selanjutnya, klasifikasi mineral. Nah, mineral berdasarkan gunanya itu ada mineral esensial. Mineral esensial itu yaitu mineral yang sangat diperlukan dalam proses fisiologis makhluk hidup untuk membantu kerja enzim atau pembentukan organ. Di mana mineral esensial ini terdapat mineral makro dan mikro. Yang makronya yaitu termasuk kalsium, magnesium, natrium, kalium, fosfor, klor, dan sulfur. Sedangkan mineral mikronya yaitu mangan, besi, tembaga, terus Zn, seng, fluorin, vanadium, kobalt, molybdenium, Se, kromium, Sn, nikrom, Si, silikat. Selanjutnya, mineral non esensial yaitu di sini merupakan mineral berupa logam yang peranannya dalam tubuh makhluk hidup belum diketahui dan kandungannya dalam jaringan sangat kecil. Kurang terlalu fungsinya kurang diketahui mineral non esensial ini. Itu terdapat aluminium, antimon, bismut, boron, germanium, aurum, timah hitam, timahnya timah hitam atau timbal timah hitam itu, air raksa, rubidium, perak, dan titanium. Dan terdapat juga mineral yang berpotensi untuk toksik atau racun, bersifat racun seperti tembaga, molybdenium, selenium, arsen, kadmium, timbal, air raksa. Nah, itu kalau toksik itu jumlahnya terlalu banyak, misalkan kayak tembaga di dalam tubuh terlalu banyak, maka itu akan bersifat toksik. Molybdenium itu akan bersifat toksik ketika berlebihan, seperti itu. Selenium juga sama. Pertama, makromineral. Kita akan membahas makromineral. Makromineral merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu sekitar 100 mg per hari. Di sini ada kalsium, terdapat sekitar 1200 gram kalsium yang hampir semuanya terdapat di dalam skeleton. Apa sih fungsinya kalsium ini? Fungsinya yaitu untuk sistem saraf, kontraksi otot, pembekuan darah, dan permeabilitas membran. Sumber utamanya dari mana? Dari susu dan produk olahannya seperti keju, yogurt, kefir, es krim, serta ikan. Ikannya yaitu terutama yang ikan juri halus. Lalu ada sayuran, brokoli, bayam mengandung kalsium. Nah, kenapa di sini absorpsinya tidak setinggi pada susu? Karena sayur itu seratnya tinggi. Seperti itu. Bagaimana sih orang yang kekurangan kalsium dalam waktu lama? Ya, dia akan meningkatkan risiko osteoporosis, kemeroposan tulang. Selanjutnya yaitu ada mineral makro lagi, yaitu natrium.
Nah, natrium ini berfungsinya itu untuk mengatur tekanan osmosis, menjaga keseimbangan asam basa, lalu berperan pada absorpsi karbohidrat, yaitu glukosa. Lalu apa sih sumber bahan makanannya ya? Garam, bahan makanan dari laut dan hewani gitu ya. Garamnya, natrium, garam dapur ya. Di sini kita akan membahas bagaimana sih absorpsi dan metabolisme dari natrium. Natrium itu diabsorpsi di usus halus secara aktif, yaitu membutuhkan energi transfer aktif. Lalu dibawa oleh aliran darah ke ginjal untuk disaring, kemudian dikembalikan ke aliran darah dalam jumlah cukup untuk mempertahankan taraf natrium dalam darah. Kelebihan natrium akan dikeluarkan melalui urin yang diatur oleh hormon aldosteron yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal jika kadar natrium darah menurun. Akibat kekurangan natrium adalah sebagai berikut, yaitu menyebabkan kejang, apatis, kehilangan nafsu makan, dapat terjadi setelah muntah, diare, keringat berlebihan, dan diet rendah natrium. Akibat kelebihan natrium juga dapat menimbulkan keracunan yang dalam keadaan akut menyebabkan edema dan hipertensi. Jangan terlalu banyak makan yang asin-asin. Kalau memasak jangan terlalu asin, jadi takutnya hipertensi. Selanjutnya ada klor. Klor ini berperan dalam pengaturan tekanan osmosis dan keseimbangan asam basa juga. Nah, klor ini diabsorpsi di usus halus, diekskresikan melalui urin dan keringat. Kehilangan klor mengikuti kehilangan natrium karena klor ini bisa terikat dengan natrium. Akibat kekurangan dan kelebihan klorida, pertama itu kekurangan klor terjadi pada nanti akan terjadi muntah-muntah, diare kronis, dan keringat yang berlebihan. Dan jika kelebihan juga membuat muntah juga. Itu. Fosfor. Fosfor itu berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang, ekstraksi energi, reaksi kimia dalam tubuh, dan perbaikan sel serta membantu formasi daripada protein. Apa sih sumber makanan daripada fosfor ini? Ada jagung, bawang putih, brokoli, kacang almond. Bagaimana proses absorpsi metabolisme fosfor? Secara efisien sebagai fosfor bebas gitu ya, dapat diabsorpsinya di dalam usus setelah dihidrolisis dan dilepas dari makanan oleh enzim alkalin fosfatase dalam mukosa usus halus dan diabsorpsi secara aktif yang dibantu oleh bentuk aktif vitamin D dan difusi pasif. Kadar fosfor dalam darah diatur oleh hormon paratiroid atau PTH yang dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid dan hormon kalsitonin serta vitamin D. Untuk mengontrol jumlah fosfor yang diserap, jumlah yang ditahan oleh ginjal, jumlah yang dibebaskan dan disimpan dalam tulang. PTH menurunkan reabsorpsi fosfor oleh ginjal, kalsitonin meningkatkan ekskresi fosfat oleh ginjal gitu ya. Fungsi dari hormon gitu ya, PTH dan kalsitonin. Apa sih akibat dari kekurangan dan kelebihan fosfor? Kekurangan fosfor terjadi karena menggunakan obat antacid untuk menetralkan asam lambung. Seperti itu. Yang misalkan kayak yang menetralkan asam lambung tuh bisa dibilang kalau menyebut produk itu kayak Proma gitu ya. Lalu yang mengikat fosfor sehingga tidak dapat diabsorpsi. Kekurangan fosfor terjadi pada penderita yang kehilangan banyak cairan melalui urin, orang yang sering kencing misalkan. Kekurangan fosfor juga mengakibatkan kerusakan tulang dengan gejala lelah, kurang nafsu makan. Bila kadar fosfor dalam darah terlalu tinggi, ion fosfat akan mengikat kalsium sehingga dapat menimbulkan kejang-kejang. Lanjut. Ini
masih mineral makro, kalium. Peranan kalium dalam tubuh yaitu berperan dalam semua sel karena berfungsi dalam mengatur tekanan osmosis dan keseimbangan asam basa, dan juga diperlukan dalam reaksi enzim sel. Bahan makanan yang mengandung kalium yaitu seperti sayur-sayuran, padi, kacang gitu ya. Selanjutnya, apa sih kekurangan dari, misalkan kita kekurangan kalium itu apa yang akan terjadi? Sakit kepala, insomnia, susah tidur. Nah, bisa jadi nih kayak biasanya remaja-remaja pada susah tidur, itu bisa jadi karena kekurangan kalium. Nah, untuk mengatasi itu bisa memperbanyak makan buah, makan sayur, mohon maaf, makan sayur-sayuran, kacang-kacangan, itu bisa meningkatkan kadar kalium di dalam tubuh. Lalu gangguan pada syaraf, misalkan pada bagian syaraf, misalkan kayak orang tua tuh biasanya ada penyakit, bukan penyakit sih ya, kayak gangguan di syaraf di kaki, biasanya kayak kebas gitu, seperti itu. Mungkin itu juga karena kekurangan kalium. Lalu ada detak jantung sering tak terkontrol, tiba-tiba detak jantungnya naik gitu, detak jantungnya tuk tuk tuk, naik, kadang tekanannya turun detak jantungnya. Lalu sering mengalami lemas pada otot, lemas, kayak nggak kuat ngapa-ngapain gitu. Dan apa sih kalau kelebihan kalium, kita akan terjadi apa pada tubuh kita? Nah, di sini hiperkalemia, di mana kadar kalium di dalam darah yang terlampau tinggi. Nah, seperti itu. Kadar kalium di dalam darah terlampau tinggi. Karena akan mengakibatkan kadar darah itu, kadar kalium dalam darah tinggi akan menyebabkan jantung berdenyut dengan cepat, atau tiba-tiba ininya bisa cepat, bisa lambat, atau bahkan bisa mengakibatkan denyut jantung itu berhenti. Nah, itu dia berbahayanya kalium kalau kelebihan gitu ya. Kenapa sih bisanya tiba-tiba si kalium ini bisa naik turun gitu kan, menyebabkan detak jantung naik turun? Ini selain dari kadar kaliumnya sendiri, mungkin orangnya juga terkena penyakit Addison, dimana tidak bisa kelenjar adrenalnya itu tidak menghasilkan hormon secara baik gitu, sehingga pembuangan kalium yang berlebih tidak dapat berjalan sempurna dalam ginjal, seperti itu. Magnesium, fungsi magnesium yaitu membantu mengontrol gula darah, meningkatkan pengendalian peradangan, menjaga kesehatan jantung, dan menurunkan HDL, kolesterol jahat. Ya. Siapa nih yang sering makan gorengan nih? Bahaya nih. Makanan tinggi magnesium, contohnya biji labu, sayur bayam, biji bunga matahari, dan kedelai. Nah, itu biji bunga matahari walaupun bisa dibilang kecil, tapi manfaatnya besar juga, karena di sini bisa menurunkan kadar kolesterol jahat kan dari magnesium itu sendiri. Lalu akibat kekurangan dan kelebihan magnesium itu apa sih? Kekurangan, kalau tubuh kita kekurangan magnesium itu apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi jika kekurangan magnesium, tubuh kita akan mengalami kekurangan protein, bisa terjadi, dan energi, bisa terjadi berbagai komplikasi penyakit yang menyebabkan gangguan penyerapan atau penurunan fungsi ginjal. Nah, selain itu juga sistem endokrin terpengaruhi. Selain itu, penyakit yang menyebabkan muntah-muntah, bisa terjadi diare, bisa menyebabkan kekurangan magnesium juga bisa mengakibatkan diuretika, gangguan kencing lah.
Kalau bahasa Indramayunya itu ada kegregesen. Nah, kalau kekurangan magnesium secara berlebihan akan menyebabkan kurang nafsu makan, gangguan pertumbuhan, mudah tersinggung, gugup, kejang, gangguan sistem saraf pusat, halusinasi, gagal jantung bisa terjadi, koma juga. Lalu apa sih kalau kita kelebihan magnesium? Nah, kalau kelebihan magnesium itu tidak diketahui secara pasti. Tapi kelebihan magnesium itu terjadi pada penyakit gagal ginjal. Tuh. Lanjut. Kita akan membahas sulfur. Sulfur itu berasal dari makanan yang terikat pada asam amino yang mengandung sulfur, di mana diperlukan untuk sintesis zat-zat penting, berperan dalam reaksi oksidasi dan reduksi, dan juga bagian dari tiamin, biotin, dan hormon insulin, serta membantu detoksifikasi, pengeluaran racun dari dalam tubuh. Selain itu, sulfur juga berperan dalam melarutkan sisa metabolisme sehingga bisa dikeluarkan melalui urin dalam bentuk teroksidasi dan dihubungkan dengan mukopolisakarida. Lalu apa nih? Kalau kita kekurangan sulfur bagaimana? Nah, di sini batas ibaratnya kita membutuhkan sulfur dalam sehari itu berapa, itu tidak ada takarannya gitu ya, belum pasti. Namun jika kekurangan sulfur itu bisa terjadi ketika kita kekurangan protein. Kekurangan sulfur itu bisa terjadi karena kita kekurangan protein. Lalu kelebihan sulfur itu bisa terjadi jika konsumsi asam amino berlebih pada hewan yang akan menghambat pertumbuhan. Pada manusia juga sama. Kalau berlebihan itu akan menyebabkan asam amino berlebih dan akan menghambat pertumbuhan. Pada kesempatan kali ini selanjutnya masih membahas mengenai mineral. Nah, sekarang membahas mengenai mikromineral. Mikromineral itu tadi mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif sedikit gitu ya. Di sini pertama itu yaitu mangan. Mangan berfungsi dalam metabolisme karbohidrat dan berfungsi juga dalam proses katalisis reaksi glukosamin dengan serin pada sintesis mukopolisakarida. Apa sih sumber mangan? Misalkan pada tumbuhan yaitu serelia atau kacang-kacangan, sereal-sereal, buah dan sayur hijau. Akibat kekurangan mangan apa? Nah, kekurangan mangan belum pernah terlihat pada manusia. Kekurangan mangan sering terjadi kesamaan dengan kekurangan zat besi. Makanan yang tinggi protein dapat melindungi tubuh dari kekurangan mangan. Jadi benar-benar ya, protein itu fungsinya sangat banyak bagi tubuh kita, karena dalam protein itu mengandung mangan juga, mengandung mineral-mineral lain yang dibutuhkan oleh tubuh yang sangat penting bagi kelangsungan, untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Lalu apa sih kelebihan mangan? Bisa keracunan terjadi karena lingkungan terkontaminasi oleh mangan. Misalkan pekerja tambang menghisap mangan yang ada pada debu tambang untuk jangka waktu yang lama. Kelainan misalnya gejalanya itu yaitu kelainan pada otak disertai penampilan dan tingkah laku normal yang menyerupai penyakit Parkinson. Fe atau zat besi itu bagian penting daripada hemoglobin, sangat penting, mioglobin dan juga enzim. Namun zat gizi ini tergolong esensial sehingga harus disuplai dari makanan. Sumber utamanya adalah sumber pangan hewani, misalkan daging gitu ya, yang berwarna merah, hati. Sumber lainnya seperti sayuran-sayuran yang berdaun hijau. Kekurangan Fe menyebabkan anemia mikrositik. Anemia jenis ini adalah anemia yang paling banyak terdapat di dunia. Sekitar 60-70% anemia disebabkan oleh kekurangan
zat besi dalam hemoglobin. Di dalam hemoglobin Fe akan mengikat 4 oksigen, sehingga gejala kekurangan Fe akan menyebabkan rendahnya peredaran oksigen dalam tubuh, sehingga mengakibatkan mudah pusing, lelah, letih, lesu, dan turunnya konsentrasi berpikir. Fungsinya sangat penting sekali ya bagi tubuh kita, karena itu tadi berfungsi dalam mengangkut oksigen. Kalau Fe-nya sedikit, mungkin nafas kita akan tersengal-sengal, terengah-engah, dan sesak napas gitu ya. Nah, jika kelebihan Fe, kelebihan Fe ini jarang terjadi karena makanan. Nah, disebabkan oleh suplemen besi, misalkan kayak suplemen-suplemen yang ada di apotek itu bisa menyebabkan rasa enak, ingin muntah, diare, denyut jantung meningkat, sakit kepala, mengigau, bahkan bisa pingsan. Tembaga itu berperan dalam pembentukan hemoglobin. Tembaga berperan pada sistem enzim oksidasi dan reduksi, dan juga ikut mempertahankan integritas mielin pada serabut saraf, pembentukan tulang dan jaringan pengikat, pembentukan pigmen melanin dalam kulit dan rambut. Sumber utama tembaga adalah tiram, kerang, hati, ginjal, kacang-kacangan, unggas, biji-bijian, serealia, dan coklat. Kekurangan mineral tembaga ini biasanya terjadi pada anak-anak, kekurangan protein dan menderita anemia, serta pada anak-anak yang mengalami diare. Kekurangan tembaga juga terjadi pada bayi lahir prematur atau yang mendapatkan susu sapi yang komposisi gizinya tidak disesuaikan. Dapat mengganggu pertumbuhan dan metabolisme tubuh, dan juga dapat terjadi demineralisasi tulang. Akibat kelebihan tembaga yaitu menyebabkan penumpukan tembaga di dalam hati jika dalam jumlah banyak kelebihannya, di mana dapat menyebabkan nekrosis hati atau sirosis hati. Konsumsi sebanyak 10-15 mg tembaga sehari dapat menimbulkan muntah-muntah, diare, dapat menyebabkan kematian jika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Yodium. Fungsi yodium dalam tubuh sebagai komponen penting dalam pembentukan tiroksin, hormon tiroksin pada kelenjar gondok kelenjar tiroid. Nah, tiroksin ini tiroksin termasuk yodium, di mana merupakan pengendali transduksi energi seluler. Ketika kita mengalami kekurangan yodium, malas, lambar, kelenjar tiroid membesar, bisa dibilang gondokan gitu ya. Biasanya bagian di kelenjar tiroid ini akan membesar. Misalkan dalam keadaan ibu hamil, dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Dalam keadaan berat bayi lahir dan keadaan cacat mental yang permanen, serta hambatan pertumbuhan yang dikenal sebagai kretinisme. Pada ibu yang sedang hamil sangat berbahaya sekali ketika kekurangan yodium, karena dapat menyebabkan yaitu pertama, bayinya itu dalam keadaan cacat mental, lalu itu sifatnya permanen, dan juga dapat menghambat pertumbuhan daripada si bayi ini nanti ketika lahir. Kretinisme, kekurangan pada anak-anak menyebabkan kemampuan belajar yang rendah, kemampuan kognitifnya itu turun, lalu kekurangan yodium berubah gondok endemik. Nah, tadi yang saya bilang kan bahwa kelenjar gondoknya itu membesar, atau kelenjar tiroid, kalau orang Indonesia bisa dibilang kelenjar gondok.
Akibat kelebihan iodium menyebabkan kelenjar tiroid dalam keadaan berat atau dalam keadaan kronis dapat menutup jalan pernafasan sehingga menimbulkan sesak nafas. Seng komponen enzim berupa komponen enzim karbonatan hidras yang terutama dalam sel darah merah dan sel parietal lambung. Seng juga merupakan komponen enzim yang tergolong metaloenzim, yaitu karboksipeptidase, alkali fosfatase, berbagai enzim dehidrogenase, alkohol, malat, laktat, glutamat. Seng juga berperan sebagai kofaktor enzim arginase, enolase, oksaloasetat, dekarboksilase. Beberapa kerja hormon juga dipengaruhi oleh seng seperti insulin, glukagon, FSH, LH. Sumber makanan dari seng atau ZN ini yaitu daging, hati, kerang, telur, sereal yang ditumbuk, kacang-kacangan. Tapi sekarang sereal sudah banyak ya produk-produknya, jadi nggak perlu ditumbuk-tumbuk lagi, banyak di toko-toko. Ketika tubuh kita mengalami kekurangan seng, yaitu mengalami gangguan pertumbuhan dan kematangan seksual, gangguan fungsi pankreas, fungsi pencernaan terganggu, dan kerusakan saluran cerna. Gangguan fungsi kekebalan tubuh, ketika ini sudah kronis, kekurangan seng atau ZN ini akan mengalami gangguan sistem saraf dan fungsi otak, dan dapat mengganggu juga fungsi kelenjar tiroid dan laju metabolisme, gangguan nafsu makan, penurunan ketajaman indera seperti rasa, serta memperlambat penyembuhan luka. Akibat kelebihan seng menurunkan absorpsi tembaga, mempengaruhi metabolisme kolesterol, selain itu juga kelebihan seng 2-3 kali angka kecukupan gizi, menurunkan absorpsi tembaga. Kelebihan sampai 10 kali angka kecukupan gizi mempengaruhi metabolisme kolesterol dan dapat mempercepat timbulnya aterosklerosis. Dan di mana dosisnya sebanyak 2 gram dapat menyebabkan muntah, diare, demam, kelelahan yang sangat berat, anemia, dan gangguan reproduksi. Selain itu juga suplemen seng bisa menyebabkan keracunan, begitupun makanan yang asam dan disimpan di dalam kaleng yang dilapisi seng. Molybdenium atau molybdenum merupakan komponen enzim xanthin oksidase. Enzim tersebut mengkatalisis oksidasi senyawa purin. Sebagai contoh yaitu xanthin. Oleh aktivitas xanthin, oksidase dirubah menjadi asam urat. Selenium merupakan mikromineral yang ikut berperan dalam pembentukan koenzim Q. Bertindak sebagai antioksidan yang tidak spesifik. Berpengaruh pada absorpsi dan retensi vitamin E dan trigliserida. Enzim glutaton peroksidase mengandung 0,34% selenium. Juga dalam enzim asam format dehidrogenase serta glisin reduktase. Dan juga terdapat dalam enzim asam format dehidrogenase serta glisin reduktase. Sumber utamanya yaitu susu, hati, sereal utuh, kacang-kacangan. Bagaimana sih absorpsi molybdenum? Absorpsi yang sangat efektif yaitu kurang lebih 80%. Ketika dalam jumlah banyak, menghambat absorpsi. Akibat kekurangan molybdenum karena makanan itu belum pernah terjadi. Nah, molybdenum itu dalam jumlah sedikit sekali dalam tubuh, segera diabsorpsi dari saluran cerna dan diekskresi melalui urin. Kekurangan molybdenum pernah terlihat pada pasien yang mendapatkan makanan parenteral total. Gejalanya yaitu mudah tersinggung, pikiran kacau, peningkatan laju pernapasan, denyut jantung yang dapat berakhir dengan pingsan.
merupakan komponen vitamin B12 diperlukan untuk mempertahankan aktivitas mikroflora dalam usus. Absorpsi kobalt ini terjadi pada bagian atas usus halus. Absorpsinya meningkat ketika konsumsi besi rendah. Ekskresi kobalt 80% melalui urin, sisanya melalui feses dan keringat. Sumber kobalt itu yaitu hati, daging, makanan sumber vitamin B12 seperti susu, dan hasil olahan susu seperti keju, kefir, yogurt. Kekurangan kobalt terjadi bila kekurangan vitamin B12. Selenium, fungsinya yaitu bekerja sama dengan vitamin E dalam peranannya sebagai antioksidan, mencegah terjadinya radikal bebas. Konsumsi selenium dapat juga menghemat pengeluaran vitamin E, melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif, membantu reaksi oksigen dan hidrogen pada akhir rantai metabolisme, mencegah timbulnya penyakit kanker karena radikal bebas dan penyakit akibat kekurangan dan penyakit. Nah, sekarang kita akan membahas ketika kita kekurangan selenium, yaitu dapat menyebabkan penyakit Cashian di mana terjadi kardiomiopatia. Sedangkan kelebihan selenium efeknya bahaya karena mengkonsumsi yang bisa diakibatkan karena mengkonsumsi tambahan selenium yang tidak diresepkan oleh dokter 5-50 gram per hari, yaitu dapat menyebabkan mual, muntah, rambut dan kuku rontok, ruam di kulit, kerusakan saraf. Fluorida, timah putih, dan vanadium. Fluorida dalam tubuh terdapat dalam tulang dan gigi. Ion fluorida ini mempunyai kemampuan untuk mencegah penyakit gigi berlubang. Fluorida di dalam gigi menggantikan kedudukan kalsium fosfat maupun karbonat untuk pembentukan gigi. Fluorida ini di dalam gigi bersifat lebih tahan terhadap aktivitas bakteri, membentuk asam dalam mulut. Makanan yang mengandung fluorida adalah serealia, teh, kopi, makanan hasil laut, air minum bila difluoridasi. Nah, bisa dari air minum juga kalau air minumnya telah difluoridasi. Timah putih di dalam tubuh berperan sebagai katalis untuk reaksi oksidasi dan reduksi. Selanjutnya vanadium, yaitu ikut berperan dalam klasifikasi tulang dan gigi dan dipakai untuk mencegah penyakit gigi berlubang. Penyakit vanadium itu dapat menghambat sintesis kolesterol juga, itu ya fungsinya. Pertama, berperan dalam klasifikasi tulang dan gigi, dan yang kedua dipakai untuk mencegah penyakit gigi berlubang, dan yang terakhir yaitu menghambat sintesis kolesterol. Itu. Selanjutnya kromium. Kromium yang bervalensi 3 mempunyai peranan penting dalam metabolisme glukosa, lemak, dan protein, serta kerja hormon insulin. Kelebihan kromium karena makanan itu belum pernah terjadi, tapi biasanya itu kelebihan kromium terjadi pada limbah industri, pekerja yang terkena paparan limbah industri, dan cat yang mengandung kromium tinggi, seperti dikaitkan dengan kejadian penyakit hati dan kanker paru-paru, di mana kromat adalah bentuk krom dengan valensi 6. Selanjutnya, silikat dan nikel. Silikat itu banyak terkandung dalam abu sekam maupun bulu. Silikat komponen utama daripada merupakan komponen mukopolisakarida, di mana mineral ini diperlukan untuk pertumbuhan yang normal dan pembentukan rangka tubuh. Nikel dalam tubuh jumlahnya itu sangat kecil. Ini ada percobaan secara in vitro gambaran daripada fungsi si nikel ini, di mana mampu mengaktifkan beberapa enzim seperti arginase,
tirosinase, asetil koenzim A sintetase, deoksiribonuklease, dan juga nikel ini mampu mempertahankan stabilkan DNA dan RNA dari pengaruh panas yang mengakibatkan denaturasi atau kematian daripada DNA dan RNA, rusak gitu ya, denaturasi. Bagaimana sih interaksi mineral dengan mineral daripada Fe dan kalsium? Kelebihan Fe dan kalsium ini dapat menghambat absorpsi mangan, interaksinya. Lalu kalsium yang dikonsumsi berlebihan juga akan menghambat absorpsi besi. Selanjutnya, konsumsi seng yang berlebihan menghambat absorpsi tembaga. Zn dalam dosis yang tinggi dapat menghambat absorpsi besi. Molybdenum berlebihan dapat menghambat absorpsi tembaga. Konsumsi Fe yang berlebihan mengurangi efisiensi penyerapan daripada Zn. Dan juga ketika konsumsi Zn berlebih menghambat absorpsi besi. Sekarang kita akan membahas mengenai interaksi vitamin dengan mineral. Interaksi vitamin C meningkatkan absorpsi besi bila dimakan pada waktu bersamaan. Vitamin D, kalsiterol, meningkatkan absorpsi kalsium. Sedangkan vitamin B1 membutuhkan magnesium untuk berfungsi secara efisien. Jadi vitamin B1 ini mampu fungsinya itu akan sangat baik ketika dibarengi dengan adanya magnesium. Ketika kita kekurangan seng dapat mengganggu metabolisme vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat mengganggu transportasi Fe dari hati dan atau penggabungan besi ke eritrosit. Selanjutnya, asam askorbat tinggi memiliki efek negatif terhadap metabolisme tembaga. Vitamin D dapat mengaktifkan absorpsi fosfor. Selanjutnya yaitu interaksi serat dengan mineral. Asam fitat yang terdapat pada kacang dan sereal dan juga asam oksalat yang terdapat dalam bayam akan mengikat mineral seperti Fe, membentuk garam, sehingga tidak dapat diserap melalui dinding usus. Zat penghambat absorpsi Fe diantaranya adalah tanin, yaitu zat yang ada di dalam teh, pitat yang berada di dalam sereal, dan juga serat. Serat menjadi salah satu faktor penghambat absorpsi kalsium. Serat dan fitat juga dapat menghambat absorpsi seng. Serta tembaga ini juga dapat menghambat absorpsi seng ketika dalam jumlah yang banyak. Makanan tinggi serat lebih dari 35 gram sehari menghambat absorpsi kalsium, zat besi, seng, dan juga magnesium. Makromolekul serat pangan mempunyai kapasitas dan spesifitas untuk berasosiasi dengan ion logam. Pengikatan mineral Fe oleh Sp serat pangan merupakan penyebab utama penurunan absorpsi dan ketersediaan hayati daripada zat besi. Sedangkan di antara komponen utama serat pangan yang mempunyai afinitas membentuk ikatan kuat dengan Fe adalah hemiselulosa dan juga lignin. Ya mungkin sekian pembahasan mengenai makro dan mikro mineral dari saya. Kesimpulannya yaitu mineral itu merupakan suatu zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia yang didapat dari tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah, dan juga makanan yang hewani gitu ya. Selain itu juga mineral ini sangat penting bagi kita karena mampu menunjang daripada kehidupan kelangsungan hidup manusia. Mineral itu terbagi menjadi mineral makro dan mikro. Mineral makro itu mineral yang dibutuhkan banyak di dalam tubuh manusia, sedangkan mineral mikro itu mineral yang
dibutuhkan sedikit pada manusia. Mineral makro itu dikatakan makro, dibutuhkan 100 mg per hari dibutuhkannya gitu. Lalu ada yang bersifat toksik juga ketika dikonsumsi secara berlebihan. Ya mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.